3 konten dengan penonton terbanyak dalam sepekan. Ketiga, desainer Bali diajak tampil berani gunakan bahan lokal. Bahan lokal tak selalu berarti kualitas rendah. Justru dengan kreativitas tinggi, produk lokal bisa jadi desain interior berkelas dengan harga lebih terjangkau. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia, HDII, Bali, Niluh Putunovi Cristanti Adriani, dalam sebuah pernyataan inspiratif belum lama ini di Denpasar, di Bali. Sebenarnya kita punya banyak sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan. Tapi semuanya kembali ke kreativitas. Kita harus mulai bangga menjadi orang Bali, ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan diri para desainer muda lokal yang seringkali terhalang oleh budaya rendah diri. Masih banyak yang terjebak dengan pemeo, dengaden awak bisa, jangan merasa diri bisa. Ini harus diubah. Justru kita harus bangga dengan identitas lokal, karena dari sanalah kekuatan desain kita berasal. Tambahnya, bahan-bahan lokal bukan hanya punya nilai estetika unik, tapi juga memiliki keunggulan harga dan ketersediaan yang bisa menjadi nilai jual tersendiri, terutama di pasar yang mulai menyukai sentuhan kearifan lokal. Ia pun mendorong generasi muda Bali untuk tampil berani, memaksimalkan potensi daerah, dan membawa warisan lokal ke level desain yang lebih tinggi. Kedua, produksi jeruk turun, pelaku usaha angkat suara. Kendala yang dihadapi dalam dari jeruk ini beli. Kalau kendala yang memang paling mengganggu pohon jeruk itu adalah benalu ya. Kalau orang Bali bilang kepasilan. Ini contohnya bisa di gini ya. Itu memang dia menempel di dahan-dahan pohon sehingga itu membuat pertumbuhan dari jeruk sendiri, pembuahannya itu kurang maksimal. Bahkan kalau memang efeknya yang paling panjang adalah buahnya itu tidak bisa berkembang dia. Kalau orang Bali kadang-kadang bisa, orang Bali bilang itu bisa kopong dia. Kopong dalam kandungan air tidak ada buah jeruknya akibat dari benalu ini. Benalu ini dibawa justru dari burung-burung yang mereka terbang, mereka hinggap di sini dan dengan cepat mengganggu dahan pohon ini. Berupa apa itu benalu? Berupa apa itu? Berupa tanaman juga dia, menempel di dahan sehingga dia mengganggu pertumbuhan dari jeruk itu sendiri. Mulai kapan ini dirasakan nih udah ada hama ini? Itu ketika setelah habis panen pertama. Panen pertama ini berkesinambungan terus-menerus dia muncul dan kita memang untuk menjaga agar pohon ini bertumbuh dengan baik, tentunya kita melakukan perawatan dengan memangkas atau memangkas dahannya yang mengandung benalu dan kita singkirkan langsung benalunya tersebut. Dengan itu faktornya apa? Ke buah ataukah bisa panen berkurang atau bagaimana? Ya itu efeknya sangat besar itu. Pertama ke pohonnya. Ke pohonnya tidak bisa berkembang sempurna sehingga dia tidak bisa memunculkan tunas yang baru untuk menghasilkan buah tersebut. Kalau yang sudah berbuah justru buahnya sendiri dia kerdil, tidak bisa tidak bisa maksimal, kandungan airnya berkurang seperti itu. Jadinya efek jangka panjangnya tentunya produksinya akan berkurang. Berapa persen kira-kira beli biasanya kalau tidak ada hama benalu ini, berapa persen sudah kira-kira? 30% 30% ya. Menurun ketika diganggu oleh tanaman benalu. 30% ya. Ya. Jadi sementara upaya pemotongan dilakukan ya. Pemotongan di dahan yang dililit oleh benalu tersebut dan juga kita memangkas langsung, memotong langsung yang ada benalunya. Pertama, tes kecerdasan ungkap masalah calistung di Buleleng. 375 siswa SMP di Buleleng yang belum mampu membaca, menulis dan menghitung atau calistung, menjalani tes kecerdasan pada Rabu, 7 Mei 2025. Tes dilaksanakan di SMP Negeri 1 Singaraja, dengan melibatkan sejumlah tim psikolog dari Pratnyagama. Ratusan siswa yang belum mahir calistung ini berasal dari beberapa sekolah yang tersebar di 9 kecamatan di Buleleng. Mereka duduk di bangku kelas 7, 8 dan 9. Tes dilakukan untuk mengukur tingkat kecerdasan siswa. Dari tes ini nantinya dapat diketahui apakah ketidakmampuan calistung ini terjadi karena tingkat kemampuan intelektual siswa di bawah rata-rata, atau karena mengalami disleksia atau gangguan kesulitan membaca dan menulis. Psikolog RSUP Profesor Moerah Denpasar sekaligus founder Pratnyagama, Retno Indaryati Kusuma mengatakan, siswa yang kemampuan intelektual di bawah rata-rata mestinya berada di sekolah inklusi seperti SLB, yang menggunakan kurikulum non-akademik. Sehingga siswa tersebut dapat dilatih keterampilan dan kemandiriannya. Sementara Bupati Buleleng I Nyoman Sudjidra mengatakan,
Hasil tes kecerdasan ini akan dijadikan sebagai panduan dalam mengatasi ketidakmampuan siswa dalam calistung di Buleleng.